Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manipulasi data, dasar-dasarnya. Nah, gambarannya seperti ini. Sekarang kita punya data, misalnya Papua Barat di observasi pertama, observasi keduanya Papua Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Aceh, dan seterusnya. Nah, suatu saat kita ingin melakukan analisis agar, oh ini yang Papua Barat ini kita jadiin satu aja. Jadi namanya Papua doang. Ya, tentunya kita caranya nggak mungkin diganti satu-satu ya secara manual gitu. Karena waktunya akan lama. Nah, di Stata ada fasilitas untuk melakukan hal tersebut. Nah, cuman sebelum kita melakukan manipulasi terhadap variabel nama provinsi tadi, tentunya akan lebih bijak kalau kita bikin variabel cadangannya atau variabel daminya. Nah, untuk ngebuat itu caranya adalah ketik dulu generate gen, bisa disingkat gen. Kemudian nama variabel yang akan kita bikin apa namanya? Misalnya new variable. Ya, sama dengan data yang mau kita replikasi itu apa. Enter. Nanti akan terbentuk new variable yang sama persis dengan nama provinsi. Nah, kalau mau menganalisisnya, lebih baik kita melakukan manipulasinya itu di new variable ini. Jadi, data asli kita, si nama provinsinya itu nggak rusak. Karena kalau rusak kan bingung gitu. Nanti kalau misalnya ada salah coding, mulai laginya dari mana ini gitu kan. Datanya udah rusak. Bagusnya di sini. Lebih aman. Nah, sekarang tadi misalnya kita pengen, nah kalau nggak sebelumnya kita buktiin dulu ya, bener nggak sih sama antara si nama provinsi dengan new variable. Nah, ini nama provinsi. Kemudian kalau yang new variable seperti ini. Sama ya. Ada 15, Aceh, dan seterusnya. Nah, selanjutnya tadi seperti kita sudah bilang di awal, misalnya kita ingin memanipulasi agar si Papua Barat ini kita ganti namanya jadi Papua aja. Ya. Bisa nggak ada nggak cara untuk melakukan itu? Ada, yaitu dengan melakukan replace. Replace misalnya tadi kita bekerja di new variable ya, jangan di nama provinsi lagi. Karena nanti kalau kita melakukan di nama provinsi, data aslinya itu yang akan ke dimanipulasi gitu. Jadi hilang data kita. Di new variable sama dengan, nah kalau di comment replace ini kita udah langsung berbicara tentang value-nya. Sama dengan misalnya yang ingin kita rubah adalah si Papua Barat, dirubah jadi apa? Dirubah jadi misalnya Papua. Nah, untuk menunjuk langsung siapa yang akan dirubah, ya, yang akan dirubah adalah jika if misalnya tadi data aslinya nama provinsi ya, nama provinsi adalah si Papua Barat misalnya. Ya,
diganti. Jadi ketika kita running, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, si Papuanya berubah. Tadinya dari Papua Barat menjadi Papua aja. Jadi kurang lebih komennya itu adalah kita replace atau rubah new variable untuk yang value-nya menjadi Papua aja jika nama provinsinya itu si Papua Barat. Jadi misalnya gini gambarannya. Kita ingin ngerubah yang Papua Barat menjadi Papua aja. Kurang lebih gambarannya gitu. Kenapa di sini kita mesti pakai dua apostrofi atau titik 2? Karena datanya kan string ya, si Aceh, Jawa Tengah, dan seterusnya. Yang perlu juga kita perhatikan adalah ada dua sama dengan di belakang fungsi if. Jadi fungsi if ini adalah fungsi pembatas atau fungsi jika untuk membatasi siapa aja yang akan kita rubah atau kita intervensi datanya. Ya. Nah, itu kalau datanya string. Kalau datanya non string, kayak misalnya si JK misalnya, datanya kan tidak string ya. Sama prosedurnya. Misalnya kita pengen merubah, tadi kan JK itu nilainya 1 dan 2. Kita ingin yang nilainya 2, kita rubah jadi 0 misalnya. Nah, misalnya pertama kita bikin dulu variabel replikasinya, generate, variabel yang kita ingin replikasi itu misalnya JK2. JK2 itu adalah atau sama dengan si variabel JK. Kalau nggak percaya, kita buktikan dulu. Ya, udah sama ya. Nah, kita ingin merubah 2 pada JK2 ini menjadi 0. Jadi caranya adalah replace JK2 menjadi 0, ganti nilai JK2 sama dengan 0 jika nilai yang JK-nya sama dengan 2. Jadi kita ingin mengganti nilai JK2 ini sama dengan 0 jika JK-nya nilainya sama dengan 2 gitu. Jadi seperti ini ya. Kita enter. Nah, kita cek apakah dia berubah. Nah, jadi sudah berubah dia. Yang tadinya 2 ada 54, dia jadi 0. Oke. Itu kurang lebih gambaran tentang generate dan replace. Di dalam aplikasinya nanti akan ada banyak kedua komen ini akan banyak kita gunakan. Salah satunya misalnya kita ingin memanipulasi nilai-nilai variabel secara aritmatik. Misalnya kita ingin data income kita ini misalnya kita lakukan operasi aritmatik. Misalnya kita ingin income ini dibagi jumlah anak. Ya, jadi kurang lebih pendapatan per kapita per keluarga itu berapa? Ya. Jadi bisa aja kita bikin seperti ini, generate
misalnya nama data barunya adalah income ratio sama dengan data income dibagi jumlah anak. Nah, nanti kita akan peroleh datanya. Data income ini dibagi jumlah anak ini gitu. Jadi 7.394.000 dibagi anaknya misalnya 2, jadi sekitar 3 jutaan kan, dan begitu seterusnya. Atau juga bisa juga ketika datanya sudah terlanjur terbentuk, misalnya kita pengen ganti menjadi rupanya income ratio-nya ingin kita ganti jadi jangan dibagi jumlah anak, dibagi 5 aja semuanya gitu. Bisa juga. Jadi nanti di replace seperti ini. Oke. Nah, kalau beda generate sama replace, jadi apa? Generate itu intinya adalah kita ngebentuk data baru atau variabel baru. Sementara replace kita ngerubah variabel-variabel yang sudah ada, termasuk variabel yang sudah kita bentuk barusan gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada logika-logika yang akan kita gunakan agar do file kita itu bisa efisien. Misalnya, contohnya gini ya, kita pengen bikin data baru, yaitu kita pengen ada sebuah data namanya data penduduk di bawah 50 tahun. Jadi kita bikin aja data muda, penduduk usia muda sama dengan 1 misalnya. Nah, ini akan kita bisa lihat kalau pertama-tama ini semuanya akan nilainya akan 1. Nah, karena kita pengen mencari orang-orang yang usianya di bawah 50 tahun, maka kita perlu melakukan klasifikasi. Misalnya seperti ini. Kita pengen yang umurnya di atas 50 tahun itu enggak 1 nilainya, 0. Kan ada banyak ya, 69, 70, 61, 54 dan seterusnya. Kalau 15 tetap 1, 19 tetap 1, 61 kita ingin rubah jadi 0. Caranya setelah kita bikin usia muda seperti ini, kita replace variabel usia muda yang barusan kita bikin sama dengan 0 jika umurnya kurang dari 50 tahun. Nah, kita perlu waspada di sini di dalam fungsi if. Kalau untuk sama dengan dia mesti ada 2 ya. Cuman kalau misalnya operasi kurang dari atau lebih dari, itu kalau seperti ini umur 50-nya nggak masuk. Cuman kalau kita misalnya umur 50 masuk ke dalam kategori kategori misalnya lebih besar ya maksudnya. Ini 50-nya ini kita masukin ke kategori atau enggak? Kalau kita masukkan, kita nggak masukkan cukup begini aja. Cuman kalau kita masukkan, kita tambahin sama dengan. Nah, nanti akan kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya.
Udah dibikin ya. Oke.